Salamatan di Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menjawab salam mugia sing dilebetkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah kana ma'i fil jannah. Al hadis wa qala aidan al jam'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Al hadis Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah, dibika hormat wabil khusus pun sepusin abdi di dieu alhamdulillah dina gangtos ayeuna urang senantiasa kapal ngariung ngumpulin di haflah dalam rangka yaitu memperingati maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang masih keneh tambi-tambi nyata kanikmatan ku Allah terutami nyata nikmat anu agung, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, oge nikmat taufik hidayah sehingga senantiasa kapal ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati saudara Ustadz Didin, saudara pengatur acara yang pada malam hari ini beliau telah memberikan waktunya kepada saya untuk memberikan sambutan. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan dan ditambah-tambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengarsa Ustadz Nurdin selaku panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad dan rekan-rekannya serta keluarganya yang alhamdulillah telah berkorban baik materi, tenaga dan pikiran. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan keberkahan dan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga paling saya muliakan pemirsa Sayyidina Abu Karam Bapak Kiai Komar yang dari Bogor, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan beliau juga diberikan keberkahan dan ditambah-tambahkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula yang saya hormati para kiai, para ustadz
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wahidil burhanuh al-maqsud bil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa asli zata bainina wahdina qubulas salam wa nazzina minaz zulumati ila nur wa zadinna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa auladina wa zawzatina wa zuriyatina wa ma'ahdina wa madrasatina wa masjidina wa talamizana wa kulli syai'in a'taitana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha wujud. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah binasa. Yang wujud selain Allah suatu saat akan binasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dalam segala kekuasaannya. Yang berkuasa selain Allah suatu saat akan hancur dan akan binasa. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan paduka yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Habibana al-Karim Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya. Tak lupa kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita dijadikan umat yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat yang agung, syafaat yang mulia dari baginda yang agung, dari baginda yang mulia, Abdul Makhluqat, Habibana al-Karim Nabiuna wa Maulana Muhammad. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, Sahibul Bait, guru kita bersama Al-Ustadz Nurdin beserta keluarga, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau selalu diistiqomahkan dalam perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau ditambah-tambah keberkahan rizki dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan beliau selalu dicintai oleh warga masyarakat Kampung Candali Kaum. Amin ya robbal. Tak lupa yang saya hormati para masyaikh, para guru-guru besar, para asatiz wal asatizah yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya. Mudah-mudahan para guru-guru kita bersama selalu diistiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah sipil maupun militer dari tingkat bawah sampai tingkat atas, bila khusus Bapak Kepala Desa kita bersama, Bapak Madiani. Mudah-mudahan beliau dijadikan kepala desa yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kepala desa yang amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai kepala desa, sebagai pemimpin sangat berat bebannya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga kepada kepala desa, aparatur pemerintah yang cinta ulama, yang cinta kepada majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sudah terdengar kalam-kalam beliau tadi oleh kita bersama. Ini lurah apa kiai? Saya bertanya-tanya, pantas dijuluki Ustadz Madiani bukan kepala desa. Karena kenapa? Kalamnya tersusun dengan rapih, cintanya kepada para asatiz, bahkan terdengar oleh kita bersama beliau akan mengadakan nanti pengajian bulanan. Bahkan ada MTQ tingkat desa, alhamdulillah.
Kalau seandainya kepala desa sudah berjanji hal seperti itu, apalagi berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membesarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jalur kepala desa, melalui jalur pemerintahan desa, tagih bersama-sama oleh masyarakat warga Candani. Setuju? Jadi kepala desa bukan hanya berbicara saja di publik, tapi realita dan bukti harus terbukti. Tapi insya Allah beliau akan buktikan kesungguhannya cinta kepada agama dan cinta kepada ulama yang akan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia, dikumpulkan kita di tempat yang agung dalam rangka mencintai kekasih Allah, baginda yang mulia dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kecintaan kita kepada kekasih Allah Habibanal Karim Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentang cinta, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tafsir Jamal, ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Kita akan memilih dan mendengar apa yang diperintahkan dan apa yang dianjurkan oleh sang kekasih. Kurang resepan diuk di majelis ilmu apa di tempat hiburan. Jujur, di tempat hiburan. Karena kunaon ai di tempat hiburan mah bapak orang balik penting dianggapna sore kan geus balik sore keneh geus balik tumben padahal ke jam 1 penting ai balik lalaju dapatkan keselamatan di dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka zaman dulu bapak berbicara tentang sejarah dulu sangatlah bangga. Kita harus bangga menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di mana umat yang selalu dirindukan, umat yang selalu dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu sangat iri, bahkan iri kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam alaihissalam sampai iri kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam salah satu sejarah Nabi Allah Adam alaihissalam pada waktu ketika sedang di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya Nabi Allah Adam alaihissalam supaya menduduki muka bumi ini. Terjadilah kita karena Nabi Allah Adam alaihissalam Abul Bashar, bapaknya manusia, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi makhluk yang pertama Allah ciptakan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Nabi Adam, tapi makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita bersama sebagaimana dijelaskan di dalam hadis qudsi, awwalu ma khalaqallahu ta'ala an-nur laulaka lama khalaqtul aflaq. Kata Allah, yang paling pertama aku ciptakan nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah Subhanahu aras kursi dan sebagainya. Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cahaya baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada
perjalanan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam pada waktu ketika sedang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Larangan Nabi Allah Adam alaihissalam di dalam surga cuma satu. Apa larangan Nabi Allah Adam alaihissalam? La taqrabu ala haji sajarah. Janganlah engkau mendekati pohon itu. Apa itu pohonnya? Itu pohonnya pohon hintoh, buahnya buah khuldi. Pada waktu ketika terdengarlah lantunan-lantunan yang sangat merdu, sampai tergiur dengan lantunan tersebut Siti Hawa bertanya kepada suaminya yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, Kang Adam, kata suara naon ku merdu-merdu teh. Dijawab ku Kang Adam, hai Adam, hai Hawa, ieu teh surga ulah sadenge-denge. Semakin dekat dan semakin indah dan semakin merdu lantunan suara itu, dicarilah oleh Siti Hawa dan Nabi Adam. Ternyata ada seekor makhluk yang sedang bertengker di pohon itu. Namanya pohon hintoh. Bertanya Nabi Allah Adam kepada makhluk itu, hai, siapa engkau yang bertengker di pohon hintoh itu? Jawab makhluk itu. Jawaban makhluk itu, Jibril mah bebas coy. Dimanapun mau berada dan dimanapun akan berdiri, Jibril bebas. Padahal itu bukan Jibril, tapi iblis yang mengaku sebagai Jibril. Hai Jibril, apakah aku boleh memakan buah itu? Kata Siti Hawa. Hai Hawa, hai Adam, kamu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu ala haji sajarah, janganlah mendekati pohon ini. Kalau makan buahnya boleh. Itulah tipu daya iblis. Aing ngadahar buah nama menang, aing ada kita tanggal nama ulah. Secara logika akal sehat kita, kalau mendekat kepada pohonnya saja tidak boleh, apalagi makan buah. Kan biasanya tipu daya iblis seperti itu. Minum segelas mah khamar, minuman keras menjadi masalah, obat kuat. Asal ulah loba. Judi mah gak jadi masalah asal jangan pakai duit. Itu tipu daya iblis. Memakai duit karena ketemu. Sama halnya seperti itu. Hai Adam, kamu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada pohon ini, makan buahnya boleh. Kalau emang boleh, tolong lempar buahnya. Istriku ingin memakan buah itu. Dengan seketika diambillah oleh iblis dan dilemparlah kepada dekat pohon itu. Dengan serentak Nabi Allah Adam dan Siti Hawa mengambil buah itu sampai bersentuhan dengan pohon hintoh, yang pada akhirnya Nabi Allah Adam dan Siti Hawa melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai murka, dilemparlah ke muka bumi ini Siti Hawa, dilempar ke Jeddah, Adam dilempar ke negeri Hindu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini dijadikan hamba yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meratapi dosa yang tidak henti-hentinya kita lakukan walaupun kita tahu itu perkara yang dilarang oleh Allah, tapi kita tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena cintanya kita kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai selama 200 tahun Nabi Allah Adam alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, datanglah malaikat Jibril. Hai Adam, bangunlah engkau dari tobatmu. Apakah aku sudah diampuni dosaku? Belum. Saur malaikat Jibril. Dihudangkeun tina pang sujudan Nabi Allah Adam alaihissalam selama 200 tahun oleh malaikat Jibril. Bangun Adam, kamu akan diampuni dosa. Ya Jibril, kenapa engkau bangunkan dari sujudku, sedangkan aku belum diampuni dosaku? Berangkatlah
Jibril setelah membangunkan. Adam galau karena dihudangkeun can dihampura dosa. Biasana urang kayak gitu Bapak. Lamun urang can kabayar sare dihudangkeun sok galau. Lalir aing karake geus dihudangkeun. Betul. Biasana sok itu. Nah, Nabi Allah Adam alaihissalam dibangunkan tapi belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allahumma inni as'aluka an tawassalu bihaqqi Muhammad an taghfirani. Bertawasul Nabi Allah Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keagungan Muhammad, aku bertawasul an taghfirani. Semoga engkau ya Rabb mengampuni dosaku. Sampai Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, kaifa arafta Muhammad an khalaqtahu? Hai Adam, engkau tahu dari mana? Sedangkan Muhammad belum aku ciptakan. Engkau tahu dari mana wahai Adam? Sedangkan Muhammad belum aku ciptakan. Dijawab oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, biqamil arsi maktuban bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan keagunganmu ya Rabb, dengan kemuliaanmu, dikala engkau mentiupkan, memasukkan ruh kepada tubuhku, aku melihat pada tiang-tiang aras, aku melihat kepada setiap tiang-tiang aras berkalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin Muhammad engkau sandingkan dengan namamu di setiap tiang-tiang aras kalau itu bukan kekasihmu ya Rabb. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, shadaqta ya Adam Muhammad, kekasihku. Betul Adam, apa yang engkau ucapkan, Muhammad adalah kekasihku. Karena engkau bertawasul kepada Nabi Muhammad, maka aku ampuni dosamu ya Adam. Nah, pada dasarnya Nabi Allah Adam alaihissalam bertobat kepada Allah selama 200 tahun dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bertawasul kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya yang selalu mengingat dan membaca sholawatnya setiap waktu, setiap hari, setiap majelis-majelis ilmu, mudah-mudahan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Muhammad sampai kita mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran demi terselenggaranya ini acara di Ustadz Nurdin. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala terselenggaralah ini acara. Karena siapa? Karena Allah dan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita ragu kepada Allah, jangan pernah ragu kita kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita ingin merayakan karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang tidak disangka dan tidak diduga. Amin ya rabbal alaihi wasallam. As-sadaqatu la tutbi'u an ahliha haral kubur wa inna ma yastajilul mu'min yaumal qiyamah bijili sadaqah. As-sadaqatu la tutbi'u an ahliha haral kubur. Orang yang bergemar sedekah nanti di dalam kuburnya dikala didatangkan api oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah itulah yang akan memadamkan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memerangi hawa nafsu. Bungkus diri orang ke syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang selamat di dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Muhammadun basyarun lakal basyar Muhammadun kalulu bainal hajar ya Rabbi bil Mustafa
Nabi Muhammad manusia tapi sangat luar biasa, ibarat intan permata, urang mah batu bata. Nabi Muhammad manusia, tapi manusia yang sangat luar biasa, ibarat intan permata di antara batu bata, di antara bebatuan, di mana perbandingan batu bata dan intan permata sangat luar biasa, jauh harganya dan jauh derajatnya antara intan permata dengan batu bata. Nabi Muhammad SAW ibarat intan permata, urang mah batu bata, di mana tidak pernah berharga. Dikala kita berduduk sendiri, tidak pernah bersama-sama, kita bagaikan batu bata yang tergeletak di jalan, di mana tidak dihargai dan tidak ada harganya. Betul. Batu bata yang satu tergeletak di jalan, harganya apa, Bang? Tapi batu bata yang disusun dengan rapi, didesain sampai menjadi bangunan mewah, berharga apa tuh? Berharga. Batu batana hiji apa loba? Loba. Nah, inilah batu-batu bata yang berkumpul kita di sini. Tujuan hidup kita bersama-sama bersilaturahmi dalam kebaikan, berkumpul dalam bidang agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan batu bata yang tersusun rapi sampai menjadi bangunan yang mewah, yang akhirnya berharga di pandangan manusia dan berharga di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dihargai dan berharga di pandangan manusia dan di pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita harus duduk bersama-sama menjalin tali silaturahmi dalam bidang-bidang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita batu bata yang berharga. Di mana rumah mewah yang harganya luar biasa karena batu batanya banyak. Kalau kita duduk sendiri, tidak pernah bergaul, tidak pernah bermasyarakat, ada orang kematian kita tidak pernah datang, ada pengajian kita tidak pernah datang, kita tidak akan menjadi manusia yang berharga di hadapan manusia maupun di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita manusia yang berharga di pandangan manusia maupun di pandangan Allah dan Nabi-Nya. Berkumpul kita di tempat yang mulia, berkumpul kita di majelis-majelis ilmu, penuhilah acara-acara keagamaan, datanglah kepada majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menjadi manusia yang berharga di pandangan manusia dan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu akan berharga dikala kumpul di majelis ilmu, bapak-bapak akan berharga dikala berkumpul di majelis ilmu, akan mendapatkan beberapa poin. Poin pertama, pahala yang akan didapatkan. Poin yang kedua, akan dihargai oleh manusia karena datangnya ke majelis ilmu. Adutun di imah sorangan, batur datang ke pengajian menang ngagoletak we di imah. Menang pahala apa henteu, Bu? Bahkan ku pamajikan dicarikan bapak pengajian ajinan ka itu atuh ngaji doba di imah. Dilahirkan di kota, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Loba dekat simpri madus kayak itu loba perumahan tawasul haram bid'ah maulid tilipina beberapa sih kira kayak itu. Maulid teu meunang, tawasul teu meunang. Sedangkan Nabiullah Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawasul kepada wali, kepada solihin, kepada nabi enggak boleh. Cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu terus berlalu sampai 9 bulan kandungan, terlahirlah. Keur waktu ngalahirkeun Aminah, Umi Aminah ngalahirkeun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mendampingi.
karena suami tercinta Said Abdullah wafat. Sedih teh Bu, urang keur hamil ditinggalkeun salakina langsa ibu. Keur hamil pamajikan aek muntayang salaki aek muntayang ka saha, arek ngadu ka saha. Kolot geus arareueuh arek lahir urang mah bisa muranteng kana ranjang. Tah Said Abdullah wafat, Abdul Muthalib lah yang masih ada. Kakekna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib teh aya waktu arek ngalahirkeun, waktu ngalahirkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummi Aminah. Tidak ada kakeknya Abdul Muthalib. Tapi Allah mengutus para malaikat Allah, bahkan dibidani oleh Ibunda Maryam dan Siti Asia yang menjadi bidannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan cek sawareh kawal dilahirkan dina parajina Ummi Aminah, cek sawareh kawal di sebelah kirinya eta lelegok cangkengna Ummi Aminah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Terlahirlah Abdulul makhlukat, manusia yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benten lahirna kayak manusia biasa. Terlahir berusut dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di masjid nepikeun ka maghrib samerbak wanginya yang sangat luar biasa. Dilahirkeun anak Kangjeng Nabi Muhammad di masjid nepikeun ka maghrib eta seungitna leuwih seungit daripada minyak kasturi. Seungitna seantero jagat raya ngambek kabeh kana seseungitan. Terlahirna Abdulul makhlukat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jeung caangna luar biasa di masjid nepikeun ka maghrib dilahirkeun anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caangna luar biasa, ngagebrai luar biasa dilahirkeun anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para bidadari yang diutus oleh Allah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bidadari Bapak, bidadari caangna luar biasa. Merlok matana lamun urang misalkan dikicipan ku bidadari maot harita keneh. Acahna bidadari satetes lamun netes kana lautan eta lautan jadi amis. Luar biasa. Mantak didampingi terus sampai istilahna datang malaikat anu ngarupakeun manuk. Jangjangna teh eta malaikatnya eta inten jabarjut para berlian anu narempel di eta jangjangna. Manuk papatukna inten jabarjut merah itu yang menutupi waktu Ummi Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantak ngagebrai caangna luar biasa. Terlahir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan syakuran, bersyukur sujud ke Allah Subhanahu wa taala, sampai membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala langsung sujud sampai sujud ke Allah Subhanahu wa taala, baca Allahu akbar kabira yang sangat luar biasa, baik yang sangat agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuhun doa di para jamaah sadaya, mudah-mudahan pun sepuh sim pribados di nalika wafat sing husnul khatimah. Oke sim pribados satir doa ka para jamaah sadaya kalarasan sim pribados keur ngadamel pondok, mudah-mudahan sing digampangkeun milik rezekina ku Allah Subhanahu wa taala.